Halo guys, kembali lagi di Raha Realistic Studio. Oke, kali ini kita akan membuat animasi yang lebih advance ya guys. Mungkin lebih advance, lebih kompleks, dan lebih menantang. Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang bouncing ball. Bouncing ball biasa hanya memantul-mantul, kemudian bouncing ball dengan timing yang berbeda gitu ya guys. Pendulum, dan kali ini kita akan membuat bola yang berekor. Jadi kita akan membuat si bola ini berkarakter seperti hewan gitu, tidak menjadi benda mati. Dan di sini ada sedikit pendulum sebagai sarana dia untuk melewati rintangan ini. Oke, kita akan play dulu. Saya akan play dulu. Oke, seperti inilah kira-kira animasi yang akan kita buat. Ini saya sudah membuat video referensinya. Nanti agar memudahkan kita cukup mengikuti referensi. Hanya saja jika kalian membuat animasi itu minimal kalian harus memahami ya guys, dan bisa mempresentasikan animasi kalian. Oke, kita akan melakukan analisis sedikit tentang animasi ini. Jadi ceritanya dia kita sebutnya apa ya, bola berekor ini melewati sebuah rintangan seperti sebutlah Ninja Warrior atau Mario Bros. Sebenarnya saya terinspirasi dari Mario Bros sih. Kemudian di awal kenapa dia harus loncat-loncat? Oke, sebentar nih frame rate-nya agak drop ya, karena bisa jadi dari visinya itu rada berat gitu untuk memproses si video animasi ini. Coba saya akan play di blendernya aja langsung, karena di blendernya fps nya lebih stabil guys, tidak drop. Oke, jadi kenapa dia loncat-loncat di awal? Karena saya ingin memberikan acting atau karakter si bola ini penuh semangat gitu ya guys. Dia sangat semangat untuk melewati rintangan di depannya. Sebenarnya kan kita bisa saja nih membuat si bola ini diam gitu seperti ini. Dia menunggu sampai si pendulumnya tuh nyampe deket atau nyampe sekitar dia deh gitu, deket sini gitu. Tapi nanti kesan yang akan diberikan tuh dia tidak semangat gitu guys. Dan juga ini kan durasinya cukup panjang ya, berapa detik nih si pendulum sampai ke sini. Sampai ke sini itu akan membuat si penonton cukup boring gitu guys. Jadi jika kalian membuat gerakan dia acting meloncat-loncat itu harus ada tujuannya, dan harus bisa minimal mempresentasikannya lah kenapa gitu, asal atau sebabnya dia meloncat-loncat gitu kan. Balik lagi, dia bisa menunggu sambil diam untuk menghemat energi, tapi dia loncat karena dia bersemangat gitu guys. Lalu kenapa enggak dengan acting lain gitu ya guys, menandakan bersemangatnya? Oke, kalau kita karakter manusia kan bisa dengan pemanasan gitu atau apalah gitu guys. Cuman kan bola itu sangat terbatas ya komponennya atau anggota tubuhnya tuh. Dia hanya bulat dan ekor. Sementara karakteristik bola itu apaan sih? Biasanya kan menggelinding atau enggak memantul-mantul. Nah, di sini saya menggunakan karakternya memantul-mantul, karena kalau menggelinding kan dia ada ekornya guys. Pasti ketika saya putar di sini udah nyangkut gitu guys si ekornya. Makanya kita pakai dia meloncat-loncat atau memantul-mantul gitu. Kemudian di sini si pendulumnya tuh rada apa ya, ngepres ke bawah. Nah itu kenapa? Itu karena impact, atau kalau kalian coba meloncat di mobil bak gitu guys, itu pasti mobilnya goyang, atau kita sebutnya apa ya, suspensi gitu guys, suspensinya. Kemudian
ini memantul-mantul lagi karena ya cara dia berjalannya kan bola bisa menggelinding, tapi kan di sini kita terbatas ada ekor. Jadi cara dia berjalannya ya meloncat-loncat gitu guys. Lalu kenapa si ekornya tuh melakukan gerakan seperti ini? Nah, saya ingin mempercepat gerakan si pendulumnya, karena kan di awal tuh saya menunjukkan bahwa si pendulum ini lambat gitu guys. Nah, bagi si bola ini itu terlalu lambat. Jadi dia ingin membuat si pendulumnya cepet gitu. Dia mengibas-ibas ekornya ibarat apa ya, mendayung-dayung gitu guys, agar kecepatan pendulumnya itu bertambah. Kan balik lagi dia tuh bersemangat ya guys. Sebenarnya dia bisa aja nih di sini kemudian diam misalkan diem pose begini ya, diem aja gitu sampai si pendulumnya tuh balik lagi ke sini. Tapi kan lambat ya, jadinya si penonton tuh bisa boring juga guys menunggu dia nyampe ke sini. Kadang kita kalau bermain game juga sebelum dia sampai ke ujung sini tuh, ketika dia di tengah-tengah sini nih, kadang kita udah melakukan lompatan ya guys di sini. Karena ya pengen cepat-cepat melewati apa ininya gear atau apa rintangan gitulah guys. Jadi si bola ini juga sama, makanya dia mendorong pendulum agar ini frame-nya berubah, saya undo. Oke, sebelum kita lanjutkan nih objek mode dulu agar aman. Oke, ketika dia mendorong di sini kan terjadi tabrakan sehingga si pendulumnya tuh apa ya, memantul gitu guys. Dimanfaatkan atau berkesempatan si bola ini tuh untuk melompat melewati rintangannya. Kemudian dia melompat lagi dan masuk ke lubang. Nih ceritanya lubang guys. Cuman kan ini kamera otografi jadi tidak perspektif. Ya anggap aja kita lubang guys. Kemudian dia keluar. Di sini dia ngerem. Tentu kalian udah tau lah kenapa dia ngerem. Kalau lanjut kan dia kena gearnya guys gitu. Kemudian dia sini celingak-celinguk. Nah, kenapa dia celingak-celinguk dan kenapa celingak-celinguknya itu dengan stretch gitu guys. Kalau misal kita karakter manusia kan gampang ya untuk membuat celingak-celinguk tuh, bisa aja kepalanya yang rada mendongak kemudian nengok-nengok, sementara kan dia nggak punya kepala guys. Jadi kita menggunakan gesturnya menggunakan stretch. Kemudian kenapa dia celingak-celinguk, karena dia lagi mikir nih gimana cara melewati ini gitu guys. Kemudian dia ingin coba saya play dulu, lompat-lompat di sini. Dia tuh sekalian melihat situasi di depannya, karena kan dia nggak tahu situasi di depannya. Nah, ketika dia meloncat ternyata ada peluru gitu guys. Ini anggap aja peluru ya, karena saya menggunakan dummy gitu, kayak modeling sederhana lah. Ternyata ada peluru yang menembaknya. Enaknya sih mungkin kalau di render tuh kayak semacam ada sensor gitu lah guys. Kalau ada objek lewat, pelurunya bakal nembak. Cuman kita kan nggak pakai lighting, jadi saya jelaskan ketika dia loncat ternyata ada peluru. Kemudian dia loncat. Di sini saya buat gerakan slow motion. Coba saya play. Kenapa saya menggunakan slow motion? Karena ingin membuat apa ya, kesan dramatis gitu guys, agar lebih menarik dari animasi yang kita buat. Lalu menunjukkan apa ya, dia mempunyai power atau kekuatan hero gitu, kayak superhero. Jika kalian
melihat adegan superhero kayak flash atau apa itu area sekitarnya tuh melambat sementara dia berjalan normal gitu guys. Nah ini juga seperti itu, dia bisa menangkis si pelurunya. Kemudian ketika dia ke bawah kirain selamat, ternyata ada apa ya, sebuah kegencet gitulah, saya gak tahu tuh sebutnya apaan. Jadi ini tuh sebuah surprise bagi penonton, ternyata kirain happy ending ternyata bad ending gitu guys. Oke, itu sedikit presentasi dari animasi yang saya buat gitu ya guys. Kemudian untuk analitik per detilnya nanti saya akan jelaskan sembari kita membuat animasinya aja. Nanti video referensi ini saya akan taruh linknya di deskripsi. Kita akan sama-sama membuat dari referensi yang telah saya buat. Oke guys, mungkin di part ini segitu dulu. Nanti next partnya kita akan memulai dari tahap blocking. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.